Halo teman-temanku, apa kabarnya hari ini? Rabu 23 April 2020 ya. Teman-temanku, saya ambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 27 sampai dengan 33. Lalu Mazmur 34 ayat 2, ayat 9, ayat 17 sampai dengan 18, terus ayat 19 sampai dengan 20 dan referennya ayat 7a. Dan Injilnya Yohanes bab 3 ayat 31 sampai dengan 36. Dan bait pengantar Injilnya Yohanes 20 ayat 39. Topiknya rahasia kebangkitan Kristus. Wow, teman-teman, maukah hidup damai sejahtera hari ini dan seterusnya sampai di sorga? Mau ya? Nah, yang menarik bagiku seperti ini. Di Kisah Para Rasul ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Ingat kata kita di sini. Diajak juga tuh kepada, dia bicara ke Petrus sama rasul-rasulnya itu, bicara kepada para imam ya, kepala imam dan ketua-ketua ahli Taurat itu ya, dan di mahkamah agama itu. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu, dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Jadi teman-teman, Petrus dan Yohanes ya di sana itu, dan rasul-rasul yang lain itu bersemangat sekali pada waktu di mahkamah agama. Dia sebenarnya mengajak para kepala imam ya, kepala orang-orang di sana tuh di mahkamah agama, kita nih harus lebih taat ya, kepada Allah daripada kepada manusia. Terus Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Jadi sebenarnya ingin mengajak, tetapi mereka ya itu tidak terbuka hatinya dan tidak percaya kepada kabar baik para rasul itu tentang kebangkitan Yesus Kristus itu ya. Dia malah tertusuk hatinya, sangat tertusuk hatinya, dan mereka berusaha membunuh rasul-rasul itu. Nah itu, kalau hatinya tidak terbuka dan tidak percaya kepada kabar baik rasul-rasul itu, tidak percaya kepada Tuhan Yesus itu yang telah bangkit itu. Nah, makanya di Mazmur 34 ya, ayat 2 dan 9, terus ayat 17 sampai dengan ayat 20 dan dengan referen 7a, orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar tuh banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, itu menarik kata-katanya, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya, bayangin remuk jiwanya. Kalau remuk tuh sudah hancur tuh kayak pasir-pasir gitu ya. Jiwa itu terdiri dari akal budinya, perasaannya, ya, sedih ya. Tetapi kabar baiknya, walaupun kemalangan orang benar banyak, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu.
Itu rahasia kebangkitan Kristus, teman-teman. Dan ini diajak lagi nih dari bait pengantar Injil dari Yohanes bab 20 ayat 29. Untuk saya dan untuk teman-teman, untuk kita semua. Karena tidak melihat aku, engkau percaya. Karena telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau dulu, ya, bait pengantar Injilnya, karena telah melihat aku, Thomas, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, sekarang ini, karena telah melihat aku, engkau percaya. Ya, tidak hanya Thomas nih, kepada diriku, kepada teman-teman. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi rahasia kebangkitan Kristus, ya, yang kedua ialah, ya, tadi dilepaskan dari semua masalah, ya, semua yang jadi kemalangan itu dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Dan di sini menarik lagi rahasianya ialah berbahagia. Nah, makanya teman-teman mau damai dan sejahtera, berbahagia, karena bahagianya itu asli, dapat dirasakan hari ini juga, bukan saat kita dipanggil Tuhan juga di sorga, bukan, tetapi sudah dinikmati hari ini, detik ini, sampai masuk surga. Itu rahasia kebangkitan Kristus, asal percaya, karena ditekankan di situ. Dan tentu sebelum percaya kita terbuka hatinya mendengarkan kabar baik dari rasul-rasul, dan juga percaya kepada kabar baik itu, yaitu kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit. Nah, di Injilnya menariknya lagi ialah Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ya, Bapa telah mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ya, tidak percaya, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Hidup itu bergerak, hidup itu dinamis, hidup itu memiliki semangat, teman-temanku. Jadi menarik sekali, indah. Kalau yang tidak percaya, dia akan tawar hatinya, malas berbuat apa-apa, tidak ada motivasi, tidak ada gairah, teman-temanku. Ya, karena dia tidak melihat hidup. Kalau yang tidak percaya, ya, tidak percaya, tidak terbuka, tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Akibatnya apa? Murka Allah tetap ada di atasnya bagi yang tidak terbuka hatinya dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit. Murka Allah yang ada di atasnya, yaitu bisa masuk neraka. Murka Allah kan panas, murka Allah. Jadi teman-temanku, itulah rahasia kebangkitan Kristus, asal kita terbuka hatinya dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit. Yaitu apa? Kita memperoleh damai dan sejahtera, bahagia. Dan saya merasakan itu, teman-temanku. Tak bisa dikatakan keindahan kebahagiaan itu. Baik ekonomi dipulihkan, saya rasakan itu. Saya merasakan itu, teman-teman. Dapat berkat dari Tuhan Yesus. Hari ini, teman-temanku juga saya yakin terbuka dan percaya kepada Tuhan Yesus. Berdoa kepadanya, meminta kekuatan dari Tuhan Yesus,
akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus, diberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidupku, hidup kita masing-masing, teman-teman. Ya, memperoleh kebahagiaan, memperoleh damai dan sejahtera. Itu rahasia kebangkitan Kristus hari ini nih, dari bacaan liturgi hari ini. Luar biasa ya kabar baiknya. Oke teman-teman, semangat, tetap refleksi, baca kitab suci, ikut misa kudus live streaming, dan bekerja dengan penuh semangat, penuh iman, harapan, dan cinta. Bye, dari Willy Wibianto.